kami sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini, ya. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Ya. Aplikasi itu sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksin atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas. Misalnya check-in di airport, mau check-in ke mall, atau mau masuk ke industri, mau masuk ke kantor. Nah, kami mendapat banyak masukan, kalau orang-orang udah datang dia nggak tahu statusnya, begitu datang ditolak, rakyat merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes, ngecek statusnya dia itu seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK-nya dia bisa lihat, oh statusnya saya sudah divaksin apa belum. Kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya udah divaksin nih 2 kali, kok di sini nggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi. Karena tetap data entry kan di Indonesia sering sekali terjadi kesalahan. Niatnya ke sana. Nah, memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana, tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah, ya. Secara etis pun tidak baik. Karena itu kan hak pribadinya nasabah. Nah, itu yang saya menghimbau teman-teman, yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, ya, budaya yang lebih benar, bahwa masing-masing itu punya hak pribadi. Kalau toh pun kita kebetulan tahu, tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privacy dari. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kembali saya bertanya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, dengan kasus tersebarnya sertifikat vaksin Presiden, aplikasi Peduli Lindungi ini banjir kritik, bahkan di Instagram saja matikan kolom komentar. Banyak juga masyarakat jadi panik, apakah kita uninstall saja ini aplikasi Peduli Lindungi karena tidak aman? Bagaimana ini Pak Dirjen? Iya, mungkin informasi yang diterima masyarakat itu tidak pas, ya, dengan adanya informasi yang menyebar bahwa terjadi kebocoran data di aplikasi Peduli Lindungi. Padahal saya tadi berulang kali mengatakan tidak ada kebocoran. Nah, karena itu kami pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, pemerintah ya mengimbau masyarakat untuk tetap mengunduh, ya, aplikasi dan memanfaatkannya untuk keperluan-keperluan masyarakat sendiri, ya, begitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami terus melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi Peduli Lindungi ini supaya semakin baik untuk digunakan dalam konteks pengendalian pandemi COVID-19. Saya kira itu, Mbak Caca, yang bisa saya sampaikan. Iya. Mungkin saya ke Mas Ismail Fahmi, ini mungkin juga boleh didengar oleh Pak Dirjen. Mas Ismail Fahmi, malam hari ini bagaimana percakapan terkait aplikasi Peduli Lindungi? Apakah kritik-kritikan kemudian sudah mulai makin banyak muncul, ataukah juga ada masyarakat yang ingin menginstall aplikasi ini dan kemudian dipercakapkan di sosial media? Trennya masih naik, ya. Ini saya lihat ini jam 6, jam 7 itu masih naik terus percakapannya tentang e-hack, tentang sertifikat gitu, dan terutama tentang aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang menjadi keberatan masyarakat itu paling banyak itu kan di kekhawatiran tadi, ya, satu kekhawatiran data-datanya, lokasi dia kemanapun pergi itu akan disimpan, dan kalau hilang misalnya, mengingat ada katakan dalam tanda kutip kecerobohan, oke lah ini tidak bocor, tapi kan sebuah kecerobohan, kok sampai itu ada mitra punya data kopinya gitu di cloud misalnya gitu, itu membuat masyarakat jadi khawatir.
Yang kedua dari sisi aplikasinya itu sendiri. Aplikasi ini pengalamannya banyak sekali mereka komplain menghabiskan baterai, kemudian terutama location, ya. Location tadi ini masyarakat akhirnya mereka banyak uninstall, bukan install tapi uninstall kebanyakan gitu. Jadi mereka banyak uninstall karena selain dari model aplikasinya itu annoying lah banyak karena memberikan notification terus harus nyala aktif. Kemudian masyarakat jadi berpikir tadi kemana-mana saya dimonitor nih gitu. Apakah dugaan-dugaan semacam itu mungkin terjadi ya ketika orang punya akses kepada lokasi dimanapun kita pergi kemudian bisa dimanfaatkan? Kalau secara kemungkinan pasti mungkin ya. Yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan tadi bahwa kita harus menjadi orang yang baik dan bermoral lah kayak gitu, nggak melakukan hal yang buruk, itu bagus ya. Tetapi dalam konteks security kita nggak bisa menggunakan itu. Kita harus berasumsi hal yang paling buruk, bahwa kalau hal yang paling buruk mungkin terjadi pasti terjadi, dan itu yang harus menjadi fokus ya dalam pengembangan ke depan ya dari Peduli Lindungi ini. Baik, terakhir singkat saja Pak Dirjen karena pastinya akan ada kegiatan lainnya, tapi kalaulah bisa disampaikan kepada masyarakat, apa yang meyakinkan masyarakat yang panik ini Pak Dirjen supaya tidak menginstall ramai-ramai aplikasi Peduli Lindungi, atau mungkin juga mengutip kepada apa dikatakan Mas Ismail Fahmi, oke bukan kebocoran, apakah ini keteledoran, bagaimana? Iya, nomor satu tidak benar bahwa itu bocor. Ya, dan saya meminta teman-teman seperti Mas Ismail Fahmi dan lain-lain itu membantu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat termasuk kepada media TV One bahwa itu tidak terjadi kebocoran. Ya, itu terjadi karena adanya orang yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Dan kita, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tidak panik karena informasi ataupun informasi yang tidak benar terprovokasi oleh informasi yang tidak benar sehingga panik begitu kan. Nah, kita mengimbau masyarakat tetap untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Saya kira itu ya, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Saya garis bawahi tidak bocor dan pastinya akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Kominfo bahkan juga kementerian terkait. Terima kasih Pak Dirjen, boleh melanjutkan kegiatannya di malam hari ini. Mungkin saya ke Abah juga ya, Abah. Mungkin pertanyaan masyarakat, oke lah gak usah di-uninstall karena akan ada evaluasi. Tapi sebenarnya nih aplikasi ada kelemahannya tidak ya berdasarkan analisis dari Abah? Dari tahun 2020 sampai sekarang pengembangannya di situ, kelemahannya memang banyak. Oke, ya dari tidak konsisten, tidak stabil, kemudian fitur-fiturnya ada yang tidak jalan, ya. Dan yang paling minim misalnya yang paling kecil aja di aplikasi Peduli Lindungi sekarang, kalau kita memasukkan contoh nomor ponsel, ya kan ada plus 62, kita tinggal harus memasukkan apa 8 sekian. Karena yang normal gitu kan. Tetapi contoh yang ditampilkan di sana adalah pakai 08. Ini nyontohin aja udah nggak bener. Jadi orang akhirnya mencoba masukin ke 08 yang nggak akan jalan gitu loh. Satu. Yang kedua, saat kemudian kita mengaktifkan Peduli Lindungi, kita mendapatkan yang namanya OTP ya, one time password ya, via SMS, memastikan bahwa kita adalah pengguna yang benar dari ponsel yang benar punya kita. Tetapi kenyataannya setelah kita masuk ke dalam, harusnya berarti kan kita mempunyai hak semua akses ke situ kan. Saya masuk ke Halodoc. Pas masuk ke Halodoc ditanya lagi yang sama, kita mesti memasukkan lagi OTP-nya. Lah, ngapain tadi di awal ada memasukkan OTP kalau di Halodoc di sini masih memasukkan? Ini masyarakat aja tidak tidak dinyamankan, ya. Dan kemudian kalau tadi dibilang kata Pak Dirjen, nih saya udah keburu pulang ya beliau. Dibilang bahwa Kominfo menyatakan itu bukan bocor. Saya mau nunjukkan tadi, saya barusan cek di situsnya Kominfo, nggak ada tuh kata-kata bahwa itu bukan bocor. Kalau memang benar kayak gitu ngomong dong. Kan Kominfo tulis dong bahwa di situ itu bukan bocor. Di situ memastikan bahwa memang itu yang aman. Dan yang penting menurut saya adalah Kemenkes. Ya Pak Budi, kemudian saya ke Kominfo. Semuanya lagi menuding-nuding yang 4 orang itu menangkap. Tidak ada satupun yang berterima kasih sama mereka berempat. Kenapa harus berterima kasih? Mereka menemukan kebolongan yang harus satu yang harus tidak kepikirkan tanpa bayaran. Sementara Kemenkes dan Kominfo bikin proyek ini budgetnya bumi langit.
Katanya itu kalau untuk apapun semuanya dikeluarkan dananya di situ. Berarti sudah membayar pihak lain, duitnya masuk ke sana sini, ke berbagai vendor-vendor mau masuk, tetapi solusinya masih kayak gini. Sementara mereka, saya bukan membela hacker ya, tetapi kita ngelihatnya sekarang, hacker itu jangan dilihat kesalahannya, jangan dilihat kriminalnya, tapi dilihat adalah apa sisi baiknya, apa yang membuat kita jadi tahu sisi bolongnya kita di mana. Kalau dengan demikian kita tahu, berarti apa? Tidak ada lagi kejadian bolong-bolong yang berikutnya. Ya, nah, hal yang kayak gini yang harusnya kita pikirkan. Jadi jangan semuanya ditindakannya wah represif, semuanya dihajar di situ. Enggak, kita banyak ngelihat sekarang justru proyek-proyek yang kayak gini, setelah bocor gini, nanti apa? Tungguin aja di Kominfo dan Kemenkes. Wah, keluar lagi proyek yang lain. Proyek proteksi sistem, proyek apa lagi, wah kemudian keluar dananya gede-gedean. Sementara kita lihat kalau prosedur saja tidak benar, ya pihak ketiga aja yang mempunyai data dan tidak mengelola dengan baik itu kemudian mudah disalahkan tetapi tidak disuruh bertanggung jawab, berarti segala uang yang semuanya sudah dikeluarkan ini juga yang mempertanggungjawabkan siapa. Baik, nanti sesaat lagi kita akan bahas bersama Abah di sini dan juga Mas Ismail Fahmi. Lantas untuk memproteksi diri dengan aplikasi yang dikatakan sempat sudah bisa diakses ini datanya Presiden, apa yang bisa kita lakukan? Karena sekarang orang jadi parno ini Abah, takut NIK-nya dimanfaatkan untuk pinjol atau takut dia kemana-mana bisa diketahui karena titik per titik itu direkam di aplikasi Peduli Lindungi. Sesaat lagi.